Berdasarkan data di tahun 90-an itu memang fakta ada. Di beberapa kecamatan di pelosok karena masalah ekonomi mereka bisa terbeli akidahnya. Jadi saya sedang masih membina ya, walaupun nggak banyak, beberapa keluarga besar yang memang jadi salah satu korban ya, dari yang berbantalkan agama, yang memang aliran sesat gitu ya. Ya kalau bilang aliran sesat, dia memang si tokohnya ini, si yang mengaku ustadz ini yang memang menyesatkan. Kalaupun sekarang ada atau tidak kristenisasi, kita melihat secara fakta saat ini ya memang sudah berkurang ya. Sudah di Garut itu sudah relatif, tapi potensi itu masih ada. Masih ada ya. Apalagi dengan kondisi saat ini. Ya kondisi ekonomi salah satunya. Iya. Tapi menurut Ustadz nih, berkurangnya kristenisasi di sana gitu kan, dan penurunan aliran-aliran sesat di sana ya, tanpa ada maksud ria atau sombong atau sum'ah, saya coba mau bertanya, menurut Ustadz nih ya, apakah memang kegiatan Ustadz yang selama 7 tahun ini membina masyarakat di pelosok Garut Selatan itu memiliki pengaruh? Saya nggak tahu berapa persennya kan Ustadz sendiri yang memang melaksanakan. Apakah memiliki pengaruh? Kalau misalkan memang memiliki pengaruh, dan itu komposisinya itu berapa persen pengaruh terhadap pengurangan itu? Ya, untuk hal itu kita juga punya parameter yang baku ya. Karena kami juga di sini bilang kami, saya juga kan dengan tim ya. Karena wilayah yang luas, kita juga nggak mampu saya sendiri kan begitu kan. Kita juga punya tim, kita berbagi sambil kita juga senantiasa bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, ulama sekitar, aparat setempat ya, untuk menggali informasi, mencari sistemnya. Kita kalau memang mendapatkan, kita ikut berbarengan, bersinergi juga dengan tokoh ulama setempat. Nah, kalau untuk parameter itu juga secara umum kami juga belum bisa berani menentukan berapa, tapi minimal ikhtiar kami, usaha kami ini membantu dalam tadi proses untuk mengurangi kerentanan yang tadi di segi akidah utamanya. Karena sih sebetulnya tugas ini kan tugas bersama, bukan kami para dai, para asatidz, tapi juga ini harus betul-betul secara komprehensif juga, harus ada banyak stakeholder yang memang fokus di sini. Membahu, karena kalau mengandalkan kita juga terbatas. Ya, kemampuan kami juga terbatas gitu. Makanya salah satunya kami juga menggandeng dengan lembaga-lembaga sosial ya, misalkan dengan Badan Lokal Al-Quran sendiri, dengan yang lain sama kita ikut. Apa sih kebetulan ketika ada yang membutuhkan Al-Quran, kita menghubungi Badan Al-Quran, kita sambil membina di sana. Itu membantu para asatidz gitu. Nah, nanti kita bantunya di mana nih? Nah, akhirnya kita contoh salah satunya kita bermusyawarah dengan beberapa asatidz yang kita kasih wakaf Al-Quran dari bawah. Terus kita kolaborasi yang dibantu untuk meringankan. Ternyata para asatidz di pelosok juga merasa terbantu gitu dengan kehadiran kami juga, termasuk seperti yang mendapatkan manfaat dari BW itu. Nah, kita kan sebetulnya mereka tuh membutuhkan itu. Ada support. Kita ini sebagai satu ikatan saudara seakidah ini saling bahu membahu gitu. Bukan lagi terkotak-kotak gitu kan ya, dengan ini kelompok kita A, ini kelompok enggak. Kita ketika di lapangan ya kita harus berbaur dalam arti dengan semua semua elemen umat Islam sendiri ya. Nah, itu sebetulnya sih patokannya. Karena kalau parameternya saya dengan atau kami dengan tim, kita juga nggak punya parameter, tapi kayak minimal yang kita bina selama ini ya, itu sudah alhamdulillah sudah terlihat ya. Terus perubahan cara berpikirnya, mereka juga antusiasme terhadap mempelajari pemahaman agama Islam lebih antusiasme gitu. Nah, sehingga kalau saya ini kan belum bisa berani seberapa besar, tapi apa yang sudah kami lakukan itu secara signifikan terasa kan. Cuman tadi akses kita terbatas, kami juga timnya juga nggak terlalu banyak gitu kan. Makanya salah satunya kita mencoba sekarang ingin bersama-sama dengan stakeholder yang lain di setempat lokal gitu kan, dengan tokoh-tokohnya kita silaturahmi dengan ulama-ulamanya di sana. Apa yang bisa kami bantu kan begitu. Kita mengambil peran yang lain. Itu mungkin yang bisa
saya gambarkan mewakili rekan-rekan di lapangan. Oh gitu. Berarti gini Ustaz, masih mengenai kristenisasi ya, karena ini menarik nih, karena di Jawa Barat itu saya baca artikel-artikel faktanya itu memang banyak terjadi kristenisasi gitu ya. Nah berarti Ustaz di sana menemukan langsung, artinya katakanlah begini, misalkan ataukah bertemu dengan misionarisnya, ataukah dapat laporan dari warga yang memang di ini. Berarti Ustadz memang benar-benar melihat faktanya baik secara visual maupun data gitu ya. Kalau dengan melihat aktivis misionaris sudah belum pernah melihat. Tapi kalau kita testimoni dari masyarakat yang jadi saksi mata, yang pernah satu kampungnya, yang kedua juga dari mantan, gitu ya, ada juga. Yang pernah murtad gitu maksudnya. Ya, keluarganya ya, memang belum ketemu, belum sempat dipertemukan langsung. Juga pernah berbicara, terus data di kabupaten juga apa sih data? Kadang-kadang kita dapat data dari kan ada dari lembaga lain yang memang concern di bidang masalah kristenisasi juga lihat, sehingga kita kadang-kadang diminta untuk mencari betul A1 enggak ini isu ini. Contoh begitu, dapat dari rekan-rekan satu lembaga dari anti kristenisasi juga minta tolong betul nggak di Garut ini ada ini nih, coba dicek di pelosok. Ini kan coba kita lihat ke lapangan, konfirmasi kita langsung dicek, difaktakan itu. Nah itu pernah kita beberapa kali, cuman ternyata datanya data yang itu juga dan tepatnya di itu, dan itu alhamdulillah informasinya mereka sudah balik lagi kembali lagi mereka itu menjadi muslim kembali. Cuman itu fakta. Yang kedua juga dapat informasi dari tadi sedesanya gitu kan, sekampungnya yang menggambarkan ya memang dulu kampung kami di tetangganya begini terkait dengan itu. Nah itu suka di lapangan. Cuman kan akses ini untuk saya ke kristenisasi tidak terlalu concern, karena tadi ketika saya informasi itu sudah mulai ada perbaikan. Cuman yang menjadi catatan tetap ada beberapa ini belum dibina dengan serius gitu. Para mantan-mantan yang pernah murtad, maaf itu. Berarti potensi balik lagi masih ada. Kalau alam sih, tapi kalau lihat ya tergantung nanti yang masuk. Cuman tadi memang harus ada secara intensif, ini yang kurang. Continue, ya, karena tadi saya lihat para asatid setempat dan ini setempat juga memang keterbatasan. Itu makanya harus ada saling sinergi itu membantu ke sana. Dan kami juga terbatas dari segi semuanya gitu kan. Sedangkan Garut Selatan ini luas kan gitu ya, luas sekali gitu kan. Jadi kalau bahasa Sunda ucing-ucingan bisa jadi kan. Kita kucing-kucingan itu kan dengan itu. Kalau alam, karena kan ini gerakan. Cuman tren kristenisasi kan nggak sekencang tahun 80-90 lah begitu kan. Era-era ini karena kita kan masyarakat sudah memahami. Nah, tinggal bagaimana sekarang kita yang ini harus menjaga, membentengi akidah umat ini secara kuat. Nah, saya lebih concern ke arah sana, menguatkan pembinaan akidah umat gitu. Sampai tadi, ya kita juga harus awareness ya. Kita harus siap menjadi mata, telinga gitu kan dari umat ini terkait dengan hal ini. Potensi rawan. Nah, ini makanya di sini saya menyampaikan rawan akidah gitu. Akidah karena pernah terjadi dan peluang itu bisa jadi ada. Ya iyalah. Walaupun sudah datang di Ustadz gitu kan. Saya banyak dapat informasi ya memang Jawa Barat Selatan ini ya sangat rawan kristenisasi, masalah akidah. Cuman kan kita kan belum mendapatkan tadi ya data yang fakta, tapi pernah yang sudah itu ada ya. Ya kayak seperti karena kan Ustadz nemuin langsung mantan tadi kan. Ya. Itu kan keluarganya ya, kan mantannya belum ketemu langsung gitu kan. Kalau keluarganya terus tetangga sedesanya juga pernah berbicara. Ya Allah. Memerlukan data-data, dan data-data ini juga ada gitu di lembaga-lembaga di Garut maupun terkait dengan kristenisasi.